Acara pelepasan, penyerahan SK dan pembekalan Dai Kute se-Kabupaten Aceh Tenggara oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis 8 April 2021. Tampak hadir dalam acara tersebut, Asisten 3 Sekdakap Aceh Tenggara, jajaran Forkompinda Aceh Tenggara, narasumber, pengulu Kute, dan peserta pembekalan Dai. Adapun rangkaian acara tersebut meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lagu Indonesia Raya, laporan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Maka kami sangat berharap dari pimpinan Dinas Syariat Islam kepada seluruh peserta betul-betul aktif untuk mengikuti kita ini, karena ini ilmu yang penting. Ya, tidak banyak yang akan mendapat ilmu seperti nanti. Kata sambutan Koordinator Pusat Pelatihan dan Pengembangan Umat Ma'had Abu Ubaidah Medan, Ustadz Firmansyah LCMA. Tujuan dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan pesan kebaikan, tapi tujuan dakwah adalah bagaimana adanya perubahan di masyarakat kita. Yang tidak sholat jadi sholat, yang membuka aurat menutup aurat, yang mungkin sholat di rumah menjadi sholat di masjid. Harus ada perubahan. Kalau ada perubahan di masyarakat kita, di umat kita, insya Allah peradaban Islam akan bangkit di Aceh Tenggara ini. Sambutan Bupati Aceh Tenggara yang disampaikan oleh Asisten 3 sekaligus membuka acara pembekalan Dai Kute se-Kabupaten Aceh Tenggara. Apa yang disampaikan beliau nanti menjadi bekal kepada kita dalam melaksanakan dakwah dan bermanfaat kepada beliau di hari yang pelaksanaan nantinya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Kamis 8 April tahun 2021, kegiatan pembekalan Dai Kute se-Kabupaten Aceh Tenggara dengan resmi saya nyatakan dibuka. Penyerahan surat keputusan secara simbolis. Dan doa. Selama 3 hari telah dilaksanakan tes Dai Kute kepada sekitar 80 orang yang mendaftar dan yang dinyatakan lulus sebanyak 50 orang yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian akan diberikan pembekalan selama 2 hari dengan pemateri Ma'had Abu Ubaidah, Ustadz Firmansyah LCMA dari Sumatera Utara. Para peserta diharapkan dapat menyerap ilmu dari narasumber sebagai bekal untuk kelancaran dalam menjalankan tugas yang dipercayakan sebagai juru dakwah di Kute-Kute Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Kota Cani, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Terima kasih sebagaimana sambutan Bupati tadi sudah saya bacakan dan penegasan-penegasan dari kami. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kepada dai kita ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Syariat Islam dan jajaran atas jerih payahnya untuk menyeleksi para dai-dai ini yang terpilih menjadi Dai Kute kita. Dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih pada para Ma'had Abu Ubaidah Medan yang telah memberikan sumbangsihnya tenaga, pikiran, dan ilmu pengetahuannya terhadap pembekalan dai-dai Kute kita ini nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada dai-dai kita ini nantinya. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan kepada dai-dai Kute kita. Yang pertama, maraknya dengan masuknya teknologi berupa internet sekarang ini. Kami sudah sampaikan tadi bahwasanya hampir banyak orang sekarang ini sudah bertuhan ke internet karena mereka menganggap
di Google itu bisa meminta apapun informasi yang bisa disajikan oleh Google. Karenanya kalau tidak dibarengi dengan dakwah-dakwah kepada masyarakat kita khawatir nanti generasi muda kita ini lebih yakin dengan Google ketimbang arahan-arahan daripada penceramah kita itu nantinya. Karenanya kami tadi merasa bersyukur kepada Bapak Firman yang telah menyampaikan dai-dainya akan dibekali dengan strategi dakwah, dibekali dengan retorika dakwah agar dakwah ini lebih menarik didengar oleh para masyarakat kita. Dan penekanan kami berharap juga kepada para dai ini nantinya agar bisa memberikan pencerahan terhadap dampak negatif dari narkoba. Kemudian pekerjaan kriminal seperti asusila, pencurian dan sebagainya ini bisa diberantas dengan seringnya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh dai putri kita ini terhadap 5 waktu yang ada di masjid-masjid tentunya. Ini adalah tahapan terakhir tentunya setelah melalui seleksi tentang keilmuan keagamaan mereka selama beberapa hari kita laksanakan di Nasr Islam, dan inilah hasil 50 peserta yang akan kita kirim ke desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar di sekitar 15 kecamatan. Jadi kita sangat berharap tentunya tupoksi atau kewajiban yang disampaikan oleh mereka adalah paling utama adalah menghidupkan 5 waktu sholat. Kebetulan satu kecamatan tidak ada yang daftar, ya kebetulan satu kecamatan tidak ada yang daftar, jadi 15 kecamatan yang berhasil kita seleksi. Itu pun nanti, dan di satu kecamatan itu pun kebetulan sudah ada dai perbatasan dari provinsi. Nah, jadi tidak kosong juga. Jadi alhamdulillah, maka kami sangat berharap kepada 50 dai ini nanti agar tetap terus konsisten dalam mengikuti pembekalan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Ma'had Abu Ubaidah. Kami sangat bersyukur karena Ma'had Abu Ubaidah hari ini bersedia untuk memberikan materi ini selama 2 hari penuh kepada para dai-dai kita yang akan kita kirim ke kecamatan dan desa-desa yang sudah kita tentukan. Untuk penempatan sendiri kita sementara waktu tahun ini kita tempatkan di desa-desa terdekat domisili para dai yang sudah kita seleksi, karena jangan terkendala nanti dengan pembiayaan. Kita upayakan ini akan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya, karena Aceh Tenggara paling tidak membutuhkan sekitar 280 dai yang sudah ada sekarang 50 dai tambah dengan dai provinsi sebanyak 40. Berarti masih ada kesempatan untuk yang lain? Masih ada kesempatan, dan ini kita ada lulus cadangan kemarin, dan yang lulus cadangan kemarin apabila ketika evaluasi nanti dai-dai kita ini kurang aktif, maka yang masuk dalam lulus cadangan akan kita berarti akan terus dimonitoring juga? Terus kami akan melakukan monitoring dan terus koordinasi dengan seluruh kepala desa. Salah satu cara yang akan kita sampaikan adalah bagaimana mengemas materi dakwah itu lebih menarik. Al-Quran dan hadis tetap nggak ada di perubahan, tapi yang kita ingin rubah adalah cara penyampaian lebih menarik, berkesan, sehingga jamaah nanti insya Allah akan berubah. Karena dakwah itu tujuannya bukan hanya menyampaikan Quran dan hadis, tapi tujuan dakwah itu adalah bagaimana dengan adanya dakwah hadir perubahan. Kalau sudah ada perubahan, insya Allah peradaban Islam akan bangkit, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Optimis ya Bapak? Insya Allah 50 optimis, peserta ini karena akan... alhamdulillah kita untuk dari Abu Ubaidah Medan Training Center, kita sudah melakukan pelatihan training ini untuk Sumatera Utara, seluruh Indonesia dan Aceh juga. Hampir kurang lebih sekitar 100 pelatihan kita sudah lakukan, dan insya Allah dan alhamdulillah dampaknya positif dan sangat antusias perubahan-perubahan dakwah berkesan di umat. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses dan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.